demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat kepada para pendengar yang berbahagia pada saat sekarang ini. Baik, saya selaku Kepala SMP 17 Rawalangun, nama Idam Khalid, SAG MPDI, baru menjabat sekitar lebih kurang 3 tahun di SMP 17. Baru Pak ya? Baru 3 tahun, belum sampai 4 tahun. Belum ya? Belum. Ya, silakan. Baiklah, kami akan menyampaikan sekilas pandang tentang SMP Negeri 17 Rawalangun. Beranjak daripada visi kita. Ya, visi SMP 17 Rawalangun itu yaitu beriman, berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan lingkungan dan ramah anak, dengan moto Tribilindra. Jadi untuk mencapai visi tersebut munculnya misi yang harus kami emban, kami jalankan dalam mencapai visi yang telah kami tuangkan. Baiklah Pak, para pendengar yang berbahagia, sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa SMP Negeri 17 ini adalah SMP yang dikategorikan masih muda. Masih muda, yaitu dibangun pada tahun 2001 dan dioperasionalkan pada tahun 2002, yaitu tanggal 16 Juli. Ya sebentar Pak, itu alamat yang tepatnya di mana itu Pak? Alamat yang tepatnya adalah Jalan Tambir Indah, ya, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Solangun. Iya, silakan. Sekolah ini terakreditasi sekolah A, yaitu aman baik dengan nilai 87 berdasarkan penetapan hasil akreditasi BAP SM nomor 268/BAP S_M _9 Jambi _2016. Adapun jumlah rombel sekolah kami yaitu berjumlah 14 rombel dengan sarana pendukung, yaitu ruang tata usaha kepala sekolah, laboratorium IPA, perpustakaan, OSIS, pramuka, UKS, bimbing muslim, musola, kantin, WC, lapangan futsal, basket, volleyball, serta taman bermain. Iya, taman bermain. Berdasarkan keputusan dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Rawalangun nomor 164 tahun 2019, yang mana bahwa SMP Negeri 17 itu diamanahkan untuk menjalankan program sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Seperti apa itu Pak, sekolah ramah anak? Iya. Secara konsep bahwa sekolah ramah anak itu adalah suatu sekolah yang mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak. Itu. Selain apa Pak? Selain ramah dan diskriminasi anak, bagaimana dengan lingkungan sekolah, guru dan kepala sekolah dalam membangun komunikasi ya? Komunikasi yang tentunya mengarah dan orientasi ke ramah tamahan di lingkungan sekolah tersebut. Gimana Pak? Adapun hal yang kami lakukan sebagai sekolah ramah anak, yang mana pertama sekali kita memperkenalkan dengan masyarakat bahwa sekolah ini adalah sekolah ramah anak yang selalu melindungi hak anak melalui sosialisasi dengan warga sekolah, kemudian dengan calon warga sekolah, yaitu pada saat penerimaan siswa baru di SMP Negeri 17 Rawalangun. Dan ramah anak itu sendiri ataukah dibentuk oleh kabupaten atau gimana Pak? Atau provinsi atau gimana? Sekolah ramah anak ini sebenarnya sudah regulasi dari program nasional, program pendidikan nasional, yang mana kita tahu bahwa munculnya sekolah ramah anak adalah karena selama ini setiap sekolah di Indonesia masih menjadikan anak sebagai objek.
hal tersebut yang menimbulkan perilaku yang tidak mengenakan bagi anak, yaitu perilaku bullying baik dari guru maupun dari sesama temannya. Nah, di samping ramah anak, Pak, tentu dalam proses belajar mengajar itu di masa pandemi ini punya strategi ya atau taktik dari tentunya kepala sekolah ya yang formasikan. Nah, bagaimana SMP 17 untuk menghadapi sehingga belajar dan mengajar ini tetap terlaksana dengan baik gitu. Iya. Dalam masa proses pembelajaran di masa pandemi itu, yang pertama sebelum dibolehkannya untuk melakukan sekolah tatap muka 50% sekolah melakukan pembelajaran melalui daring, ya, melalui daring, di mana anak berada di rumah sedangkan guru memberikan pelajaran di sekolah melalui laboratorium IKA. Jadi sehingga dengan adanya proses tersebut, walaupun dalam masa pandemi ini, namun proses pembelajaran tetap berjalan sebagaimana yang seharusnya. Jadi seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Nah, di dalam masa pandemi ini tentu tidak terlepas dari katakanlah kreasi dan prestasi anak dalam meraih prestasi ya dalam kegiatan sekolah. Namun nanti jawabannya setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan bersama saya Mardinal ya di Radio Prima Kasa frekuensi 88,3 MHz, tentunya dengan narasumber Kepala Sekolah SMP 17 Rangun, yakni Bapak Idham Khalid SAG MPDI. Ya, terkait menyambung dari pertanyaan kita tadi, Pak, masalah kreasi anak untuk meraih ya prestasi. Nah, strategi gimana yang Bapak terapkan di sekolah sehingga bisa anak-anak tersebut menggapai impian padahal dalam situasi pandemi saat ini? Silakan, Bapak. Baik, sebagai strategi yang kami lakukan terhadap peserta didik yang akan memperoleh prestasi, yakni kami melalui pembinaan yang pertama secara daring, yang kedua secara tatap muka. Walaupun dalam pelaksanaan tatap muka itu kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi pembinaan ini kami lakukan secara rutinitas terhadap peserta didik dalam mengikuti lomba-lomba yang akan dilaksanakan atau diikuti oleh peserta didik tersebut. Jadi pada masa pandemi ini kita juga siswa kita memperoleh berbagai prestasi, di mana prestasi tersebut adalah yang pertama adalah siswa kita sudah memperoleh prestasi menjadi finalis tingkat provinsi Jambi dalam lomba sains. Sains yaitu bidang studi IPA dan bidang studi IPS. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa pandemi bukan sebagai penghalang untuk berinovasi, berkreasi dalam mencapai prestasi sekolah. Meraih mimpi ya. Ya, meraih mimpi. Iya. Nah, itu di bidang ekstrakurikuler ya, Pak ya. Nah, di bidang akademis kira-kira prestasi apa saja yang sebelum dan sudah dilaksanakan? Prestasi yang kami himpun SMP 17 ini yang pertama adalah prestasi sekolah. Prestasi sekolah itu di mana SMP Negeri 17 itu sudah menjadi sekolah adiwiyata. Ya, sudah menjadi finalis sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jambi. Kemudian juga SMP Negeri 17 ini juga merupakan sekolah sehat
Ya, sudah meraih sekolah sehat juara 1 tingkat kabupaten Sarolangun. Jadi untuk 3 sekolah. Kemudian juga sekolah SMP Negeri 17 ini adalah mengemban tugas berkaitan program pemerintah, yaitu berkaitan dengan literasi. Literasi. Bagaimana menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Jadi belajar itu bukan untuk saat ini, tetapi bagaimana kita memberikan stimulus kepada peserta didik bahwa belajar membaca itu sangat penting sekali untuk mengisi, menggali ilmu bagi peserta didik terhadap perkembangan yang ada pada saat ini, dan juga membuka cakrawala dan wawasan. Iya. Nah ini Pak Idham, tentu kita di masa pandemi ini ada namanya divaksin ya. Iya. Itu kira-kira gimana target untuk saat ini dalam vaksinasi di SMP 17? Silakan. Untuk SMP 17 SMP 17 ini kami telah berkoordinasi dengan pihak yang kompeten, yaitu pelaksana vaksinasi, yaitu Puskesmas, bahwa SMP 17 ini sudah melaksanakan 2 kali vaksinasi. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan sudah 100% vaksinasinya. Sementara untuk peserta didik ini vaksin pertama ada 77%. Yang tidak mengikuti vaksinasi itu, yang pertama adalah siswa yang di bawah umur 12 tahun. Ada batasannya? Iya, ada batasannya. Jadi yang kedua, adanya siswa yang memiliki penyakit bawaan yang tidak bisa dilakukan vaksinasi. Namun kami dari pihak sekolah sangat mendukung proses pelaksanaan vaksinasi ini. Sekarang alhamdulillah SMP Negeri 17 juga sudah melaksanakan vaksinasi kedua. Gitu. Iya. Nah, publik juga mengetahui ini bahwasanya kepala sekolah itu bisa mencakup ya semua tentang pendidikan, termasuk dalam wirausaha. Artinya dengan menjual apa sih yang bisa ditawarkan kepada publik atau orang tua untuk menitipkan anaknya di sekolah tersebut. Nah, dan juga publik tahu ini Pak, bahwasanya juga itu ada kerjasama antar publik dengan media barangkali, atau mungkin kerjasama dengan komite ya, dan juga kerjasama dengan pemerintah. Kira-kira seperti apa yang telah dibangun oleh SMP 17 dan harapannya dalam mensukseskan atau membangun sekolah tersebut? Silakan Bapak. Oke. Apa kira yang kami lakukan oleh kepala sekolah beserta seluruh warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah Pak, komunitas lingkungan, warga sekolah, karena tanpa mereka sekolah tekan pernah maju. Jadi menyikapi perkembangan zaman yang saat ini, maka kepala sekolah beserta warga sekolah memunculkan program unggulan SMP Negeri 17. Jadi seperti itu. Apa program unggulannya? Yang pertama adalah kelas tapis. Kelas tapis ini adalah satu kelas yang kita desain memang untuk menciptakan peserta didik menjadi hafiz dan hafizah. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya program ini diharapkan bisa memacu masyarakat untuk menitipkan anaknya bersekolah di SMP Negeri 17 Sarolangun ini. Dasar pemikiran kami memunculkan kelas tapis ini adalah yang pertama,
yang mana kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini anak-anak yang tahfiz ini lebih diprioritaskan oleh sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk masuk tanpa melalui jalur tes. Nah ini, maka dari itu sekolah menyikapi melakukan kewirausahaan, pengembangan sekolah berinovasi berkaitan dengan program unggulan kelas tahfiz ini, karena kita tahu bahwa anak-anak yang mampu menghafal Al-Quran itu secara tidak langsung mereka itu akan hebat dalam pembelajaran yang lainnya, karena kita tahu bahwa pada saat ini khusus anak-anak tahfiz, perlakuan yang diberikan oleh sekolah dan perguruan tinggi itu sangat khusus, yaitu iya agak prioritas. Karena itulah makanya SMP Negeri 17 mencoba memunculkan program ini kepada masyarakat dengan bekerja sama komite, kemudian meminta persetujuan dari wali murid. Alhamdulillah program ini sangat disambut baik dan diterima oleh mereka dan diterima oleh masyarakat, khususnya warga SMP Negeri 17 Sarolangun. Nah, Pak Idham, terakhir ini. Ya. Jadi di samping kualitas yang oke, mutu yang bisa diandalkan, tentu tidak terlepas dari fasilitas, Pak. Iya kan? Ya. Jadi fasilitas seperti apa yang diharapkan oleh pihak yang diharapkan SMP 17 dengan pihak terkait sehingga lebih memotivasi anak dalam kenyamanan menimba ilmu pengetahuan. Silakan, Pak. Oke. Berkaitan dengan fasilitas yang ada di SMP Negeri 17 ini, alhamdulillah kami selaku kepala sekolah beserta teamwork sekolah melakukan berbagai inovasi berkaitan dengan melengkapi ruangan-ruangan atau fasilitas untuk peserta didik kita. Alhamdulillah fasilitas itu sudah tersiapi atau sudah lumayan lengkap untuk SMP. Namun yang masih menjadi kendala bagi kami yaitu yang mana pagar kami belum sepenuhnya terbangun, walaupun sudah ada, karena pagar yang ada rasanya sudah cukup tua, nggak layak lagi. Ya, nggak layak lagi. Maka dari itu harapan kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai pengambil kebijakan dan dinas kabupaten untuk memperhatikan kami berkaitan dengan fasilitas pagar. Kalau yang lainnya alhamdulillah sudah bagus. Karena pagar itu karena ada bunga-bunga atau taman-taman bisa terganggu, Pak ya, dengan pagar yang kurang bagus seperti itu. Yeah. Oke, Bapak Idham Khalid, SAG MPDI, sepertinya lagi-lagi ya. Waktu juga yang memisahkan kita, gitu. Sesuai dari pertemuan dan kerjasama kita ya, bahwasannya kita dikasih waktu kurang lebih 30 menit ya. Namun dalam dialog dan juga talkshow ini sepertinya ada masukan ya dari masyarakat dan juga mungkin ada masukan dari pihak terkait tentang harapan dan juga apa yang ditawarkan sehingga para orang tua baik publik itu bisa menitipkan anaknya ya dengan kenyamanan, dengan yang ditawarkan bahwa sekolah umum pun ada tapisnya, gitu Pak ya. Nah, sampai di sini kita berdua sepertinya mohon diri ya kepada masyarakat atau pendengar setia Radio Prima Angkasa ya. Semoga pada acara berikutnya dan lain kesempatan mungkin ada
wawancara selanjutnya. Oke. Baiklah, saya Mardinal dan juga Idham Khalid, kami SAG MPDI. ya, kami mengucapkan dan mengundurkan diri ya, Ya. dari acara Talkshow di Radio Pria Angkasa yang tayangkan secara live. Ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah Talkshow pada hari ini bersama Kepala Sekolah SMPN 17 Sarolangun, yaitu Pak Idham Khalid SAG MPDI. Kami yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.